kita jangan melupakan sektor back. Kita hanya fokus kiper, tapi backnya masih tetap aja masih sering kecolongan. Percuma saja ganti kiper kalau sektor belakangnya masih sering. Pembahasan kali ini kita akan bahas seputar beberapa update berita ya seputar Fiorentina, dan sumber beritanya saya ambil dari situs violaclubindonesia.or.id. Bagi teman-teman yang ingin membaca update berita mungkin bisa dijadikan referensi ya. Dan kali ini kita akan membacakan ya salah satu beritanya, yaitu dengan judul "Laut penuh dengan ikan dan Italiano tidak bisa memancing seperti ini. Saatnya membawa kembali Pietro yang baik ke perannya." Dengan cover di sini bergambar Terracciano, dan akan kita bacakan ya di sini. Dengan kegagalan dalam final piala yang berakibat pada ketidaklolosan ke kompetisi Eropa, Fiorentina di bawah Comiso sekali lagi terpaksa harus memulai dari awal tanpa Conference League. Kecuali ada perubahan tidak terduga dari UEFA, skuad Vincenzo Italiano akan kembali berkompetisi dalam 2 kompetisi saja, yang kemudian menyusut menjadi satu sebagian besar musim. Tetapi ada peran yang tim ini tidak bisa lagi pura-pura mengabaikan, dan itu adalah peran penjaga gawang, Terracciano. Selama 2 musim terakhir, Fiorentina mengandalkan seorang penjaga gawang yang mahir dengan kakinya, tetapi dalam sepanjang karirnya belum pernah mengisi posisi yang begitu prestisius. Dan setelah membuat lebih banyak kesalahan daripada penyelamatan, saatnya untuk mengatakan cukup kepada Terracciano sebagai penjaga gawang utama Fiorentina. Jika tim dan terutama klub ingin tumbuh, mereka tidak bisa lagi mengandalkan sarung tangan yang biasa-biasa saja dari mantan nomor 2 Empoli itu. Mantan nomor 2 Empoli yang dimaksud adalah Dragowski. Sebelumnya kan kiper Fiorentina itu yang utama adalah Dragowski. Tetapi setelah beberapa pertandingan ternyata Dragowski ini penampilannya menurun tajam ya, malah kalah dengan Terracciano, dan posisinya akhirnya digeser oleh Terracciano. Jadi seperti itu. Dan dari berita ini akan kita analisis ya, apa yang terjadi dengan Terracciano. Nah, Terracciano sendiri sebenarnya secara penampilan dia itu sudah baik. Sejujurnya dia itu sudah baik. Dia sudah berusaha untuk tidak melakukan blunder. Menurut saya pribadi, secara penampilan Terracciano ini sudah bagus bila dibandingkan dengan Dragowski pada saat membela Fiorentina. Tetapi kembali lagi, sektor belakang Fiorentina ini itu seperti kurang padu. Semua tidak lepas dari peran pemain belakang yang mengakibatkan Fiorentina ini sering kebobolan. Peran Terracciano ini sudah baik, sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin. Hanya saja lini belakang Fiorentina ini masih butuh perbaikan. Karena apa? Di sektor belakang ini masih sering terjadi lengah. Perangkap offside sering kali terlambat. Bila terjadi serangan balik, kita sering kedodoran. Dan itu yang menyebabkan ada beberapa gol yang terjadi itu dari serangan balik. Sehebat-hebat kiper sekalipun, bila pemain belakang dan tengah itu tidak bisa menjaga, saling bekerja sama, saling membantu, itu juga akan kesulitan. Kita tidak bisa menyalahkan Terracciano aja karena Terracciano dianggap tidak becus. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Sehebat-hebatnya seorang kiper, kalau rekan satu timnya itu tidak bermain dengan performa terbaiknya, maka akan berpengaruh. Jadi kita tidak bisa ya menghakimi Terracciano ini begitu saja. Dan kembali lagi, kita juga harus menghargai jeripayah Terracciano selama ini. Tidak lepas dari itu, Fiorentina mencapai final Piala Coppa Italia dan Konferensi Eropa itu juga peran dari Terracciano. Itu juga sudah kelihatan ya, itu juga jadi salah satu usahanya. Jadi ya kembali lagi, kita tidak bisa menilai pemain itu dalam satu pertandingan saja. Bila kita lihat Terracciano ini sedang menurun dalam performa, memang iya, ada lebih banyak kebobolan dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi kembali lagi, itu tidak lepas dari pemain belakang kita yang masih bisa dibilang sangat perlu ada perbaikan. Setidaknya Fiorentina harus mendatangkan pemain yang berkualitas tentu saja untuk bisa menutup lubang yang masih dianggap sebagai kelemahan dari Fiorentina. Apakah Terracciano ini layak diganti? Menurut saya, ya kiranya memang dirasa menurun, silakan diganti.
silakan, tetapi penggantinya juga harus kiper yang setara atau lebih baik dari Terracciano. Jangan sampai pengganti Terracciano sendiri adalah kiper yang di bawah performa Terracciano. Percuma dong, kita sudah membuang-buang waktu ya kalau seperti itu. Setidaknya kipernya harus sama minimal atau lebih baik dari Terracciano, sehingga penggantinya ini bisa menggantikan peran Terracciano. Kita jangan melupakan sektor back. Kita hanya fokus kiper, tapi backnya masih tetap aja masih sering kecolongan. Percuma saja ganti kiper kalau sektor belakangnya masih sering kedodoran. Jadi kembali lagi, kiranya strategi transfer Fiorentina masih begitu-begitu saja, tapi setidaknya Italiano dalam hal ini itu bisa mempoles pemain yang tanda kutip masih belum punya nama ini, itu bisa bermain dengan baik. Apakah Terracciano ini layak untuk diganti? Ya, melihat perjalanan tahun 2022-2023 ya memang bisa ada evaluasi ya. Tapi evaluasinya penggantinya harus lebih baik dari Terracciano. Jangan sampai kemampuannya lebih buruk dari Terracciano, sama aja ya. Jadi seperti itu. Cukup sekian pembahasan kali ini seputar berita yang saya bawakan dari situs online Viola Club Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir dan support terus Fiorentina.